Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 64 3A 37 ingin menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 21. Sebelumnya kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Panji Suratriyadi, Esos, MMIKOM sebagai dosen pengampu mata kuliah perpajakan. Perkenalkan, saya Rina Yuliana dengan NIM 04230319. Perkenalkan, saya Delta Cintalika dengan NIM 64231604. Perkenalkan, nama saya Haidar Rifa dengan NIM 64230405. Perkenalkan, nama saya Rita Pratiwi dengan NIM 64231683. Perkenalkan, nama saya Zafarina Aulia dengan NIM 04231625. Data pajak. Budi Santoso dengan NPWP 27 313 834 2 479 000 pada tahun 2024 bekerja pada PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji sebulan sebesar 9 juta dan membayar sendiri iuran pensiun sebesar 300.000. Budi tidak kekawin tapi mempunyai satu anak. Perhitungan PPh 21 adalah sebagai berikut. Jadi dari data pajak di slide sebelumnya, yaitu Budi Santoso mempunyai gaji per bulannya yaitu 9 juta. Dan di perhitungan pajak yaitu ada biaya pengurangan, yang pertama biaya jabatan dan iuran pensiun. Biaya jabatan itu dikenakan 5% dari 9 juta yaitu 450.000. Dan iuran pensiunnya yaitu 300.000. Dan total pengurangannya 750.000. Untuk mendapatkan penghasilan neto sebulan, yaitu gaji per bulan dikurang pengurangan. Yang artinya 9 juta dikurang 750, dapatlah 8.250.000. Itulah penghasilan neto sebulan. Untuk mendapatkan penghasilan neto setahun yaitu dikali 12. Jadi 12 dikali 8.250 yang hasilnya 99 juta. Nah, di sini ada penghasilan tidak kena pajak setahun, yaitu untuk wajib pajaknya sendiri ada di 54 juta. Dan dia mempunyai satu tanggungan, yaitu satu tanggungannya 4.500.000. Dan total untuk penghasilan tidak kena pajak yaitu 58.500.000. Jadi kita kurangkan dari penghasilan neto setahun dikurang penghasilan tidak kena pajak yaitu 99 juta dikurang 58.500.000 yang hasilnya 40.500.000. Jadi dari hasil tersebut kita bisa ketahui PPh 21 setahunnya yaitu 5% kali 40.500.000 yaitu 2.025.000. Dan pajak penghasilan pasal 21 sebulannya itu 2.025.000 dibagi 12 yang hasilnya 168.750. Jadi Budi Santoso harus membayar pajak penghasilan pasal 21 yang setahun sebesar 2.025.000 dan sebulan sebesar 168.750. Baik, berikut adalah contoh SPT perorangan atau pribadi dengan contoh di tahun 2024. Nama Budi Santoso dengan NPWP 27 313 834 2 479 000. Penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan yaitu 99 juta. Jumlah penghasilan yaitu 99 juta. Penghasilan tidak kena pajak TK1 yaitu 58.500.000. Penghasilan kena pajak 67 yaitu 58.500.000. Wajib pajak tanggal 06/12/2024 yaitu Budi Santoso NPWP 27 Kesimpulan, implementasi PPh pasal 21 di Indonesia merupakan sebuah tantangan kompleks yang membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan efektif. Berbagai faktor, mulai dari kompleksitas peraturan, perbedaan persepsi, hingga rendahnya kesadaran pajak, menjadi penghalang dalam mencapai kepatuhan yang optimal. Pemimpin tidak hanya dituntut
untuk memahami dan menerapkan peraturan perpajakan secara tepat, tetapi juga harus mampu membangun kesadaran dan budaya kepatuhan di kalangan wajib pajak. Melalui gaya kepemimpinan yang transformasional, demokratis, dan partisipatif, pemimpin dapat menginspirasi, memotivasi, dan melibatkan seluruh pihak dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan demikian, melalui sinergi antar berbagai pihak, diharapkan dapat tercipta sistem perpajakan yang adil, efektif, dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi pembangunan negara. Dari pembahasan tersebut jelas bahwa pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai perpajakan untuk memperdalam pemahaman wajib pajak terhadap peraturan yang berlaku. Selain itu, penting untuk melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan perpajakan guna memastikan efektivitasnya dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Penulis berharap bahwa pembahasan tentang pajak penghasilan pasal 21 ini dapat memberikan wawasan yang positif bagi para pembaca. Aspek positif dari uraian tersebut dapat dijadikan sebagai referensi untuk memperluas pengetahuan tentang pajak penghasilan pasal 21. Sementara sisi yang kurang baik dapat menjadi pembelajaran untuk perbaikan di masa depan. Sekian video penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.